yang meledak, berlutut di tanah sambil menangis histeris. Chengming datang ke kamar dan meminta mereka berdua keluar makan. Namun dia menemukan suasana antara kakak dan kakak ipar sangat canggung. Melihat keduanya tidak bicara, Chengming dengan bijak pergi. Setelah tenang, Hemin meminta Jenny untuk segera bersiap-siap dan pergi sebelum dia kembali. Dia takut tidak bisa mengendalikan diri dan membunuhnya. Hemin juga tidak mengungkapkan hal Jenny kepada ibunya. Lalu pergi dengan kebingungan dari pintu rumah. Nyonya mengira mereka berdua bertengkar. Maka dia berlari ke kamar dan menyalahkan Jenny tidak mengerti. Meskipun bertengkar, tidak seharusnya membiarkan pria Anda pergi. Setelah Nyonya pergi, Jenny berdiri, melepaskan ikat pinggang di atas perut. Saatnya santai dan rilekskan perutmu. Setelah Heming keluar, dia sedih mengembara di jalan. Mengingat segala sesuatu 8 tahun yang lalu, dia menyesal. Tapi bagaimana cara mengatasi penyesalan? Semuanya tidak bisa kembali. Berjalan dan tiba di laut tempat Ginny sering pergi. Melihat cincin di tangannya, Heming merasa sangat sedih. Dengan perasaan sakit, dia melepas cincin dan melemparkannya ke laut. Pada saat itu, emosinya merasa sangat lega. Seakan cinta untuk Ginny juga bisa terbawa oleh air sungai. Maka dia tidak akan begitu menderita. Suara tangisan Heming bergema di seluruh lautan. Ginny memberitahu Nansun bahwa dia memiliki urusan yang belum selesai. Jadi dia pasti tidak akan meninggalkan keluarga Jiang. Dan dia sudah siap untuk menghadapi segala risiko. Si Yuan mengungkap identitas Ginny dan ungkapkan semua tentang menghentikan dia menyelamatkan Heming. Dengan kejam, dia yang licik ingin mengurus rahasia si Yuan untuk menyingkirkan Zen. Dan setuju untuk menggunakan Zimin sebagai imbalan. Saat pergi, si Yuan mengingatkannya berkali-kali. Jangan sekali-kali memperlihatkan bahwa dia mengetahui apapun. Dan pasti jangan memberitahu Zimin. Nyonya teringat akan penipuan Jenny. Ditambah dengan kebencian terhadap ibunya. Tatapannya menjadi tajam seperti pedang. Dia ingin sekali membalas sekarang juga. Sejak malam itu, Nyonya menyadari. Sikapnya terhadap Jenny berubah. Dulu Jenny selalu membuatkan kopi untuknya. Nyonya biasanya langsung meminumnya. Tapi sekarang dia takut minum karena takut Jenny meracuninya. Jenny juga menyadari kewaspadaan Nyonya terhadapnya. Saat keduanya saling bersaing, Heming pulang dengan tubuh yang lelah sekali. Dia langsung melihat Jenny masih di rumah. Mengapa kamu masih di sini tidak pergi? Pria ini seberapa sadisnya? 7 tahun yang lalu untuk menguji wanita di tempat tidur sakit. Apakah benar-benar menjadi vegetatif? Dia terus menusuk wanita dengan jarum suntik. 80 tahun kemudian mengetahui wanita kembali untuk membalas dendam. Dia diam-diam bersembunyi di studio wanita. Dia memukulinya dari belakang dan membuatnya pingsan. Melihat Jenny yang tidak sadarkan diri, dia masih tidak yakin. Langsung menuangkan bubuk deterjen ke sapu tangan. Menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Jenny yang sebenarnya masih sadar, langsung pingsan karena bau. Sui Yuan dengan sembarangan melemparkannya ke sofa. Kemudian dia membuka komputer Jenny. Melihat bahwa semuanya adalah rekaman yang disadap. Barulah si Yuan mengerti. Jenny memasang alat penyadap di rumahnya sendiri. Dan bukti kejahatannya sendiri. Semua disimpan oleh Jenny. Heming mengetahui Jenny tidak bisa dihubungi dan tidak membalas. Dia khawatir Jenny pasti dalam masalah. Dan pasti terkait dengan Taman Barat. Ketika dia bersiap-siap untuk pergi, dia dihentikan oleh Xiuzi. Heming memberitahunya bahwa Jenny dalam bahaya. Dia harus segera kembali. Xiuzi tidak bisa memahami bahwa Jenny adalah seorang wanita jahat. Dia telah merusak keluarga mereka begitu parah. Mengapa dia harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya? Heming berterima kasih kepada Xiuzi dan memberitahunya. Selama Jenny hidup, Heming akan selalu menjadi miliknya. Akhirnya, tidak peduli seberapa keras Xiuzi merayu, Heming tetap bersikeras untuk mencari Jenny. Ketika Heming pulang ke rumah, dia segera bertanya kepada Su Shixun tentang Jenny. Su Shixun mengatakan bahwa keduanya seolah-olah menguap dari dunia ini. Nyonya berharap dapat menggunakan Taman Barat untuk menyingkirkan Jenny. Dia dengan tegas menolak bantuan Heming untuk menarik keluar si Yuan. Heming meminta adiknya untuk menghubungi si Yuan secara langsung. Saat itu, si Yuan sedang mencari bukti kejahatannya sendiri. Jisoo menelepon, mengatakan bahwa dia terlibat dalam masalah Jenny. Mereka terlibat dalam pertengkaran sengit. Sekarang sedang berencana untuk meninggalkan rumah. Juga mengatakan bahwa dia sudah berada di apartemennya. Si Yuan mengikat tangan dan kaki Jenny. Dia memberitahu Jenny betapa tempat ini sangat rahasia. Diperkirakan hanya dia yang tahu. Tidak perlu dia melakukan apapun untuk membuatnya kelaparan. Setelah mengatur Jenny dengan baik, si Yuan segera meninggalkan markas rahasia dan bergegas pergi ke tepat saat Nansun juga menemukan tempat ini. Melihat si Yuan pergi dengan mobil, Nansun segera pergi ke kantor untuk mencari. Akhirnya ditemukan Jenny yang tak sadarkan diri di atas sofa. Si Yuan segera kembali ke apartemen. Melihat Zimin membuatnya sangat senang. Dia bertanya apakah semuanya membawa paspor dan sebagainya. Apakah kita bisa pergi sekarang?
Zimin mengatakan bahwa kakak dan Su Shixun berada di luar pintu. Kali ini dia datang untuk mengakhiri semuanya sekali untuk selamanya. Dia tidak pernah mencintai dan tidak mungkin pergi bersamanya. Si Yuan mendekati Zimin, menahannya, dan memohon agar dia tidak pergi. Saat itu, He Ming datang. Setelah memerintahkan dia melepaskan tangan Zimin, kemudian mendekati si Yuan dan menahannya dengan pakaiannya. Tanyakan padanya di mana Jenny berada. Si Yuan memberitahu He Ming bahwa semuanya palsu. Semua bukti ada di ruangan itu, termasuk Jenny. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa di dalamnya tidak ada apa-apa. Si Yuan membela diri bahwa Jenny seharusnya berada di sini. Ming merasa si Yuan sedang mempermainkannya dan memukulnya. Su menerima telepon dan mengetahui bahwa Jenny berada di Nanshun. Dia bertanya kepada He Ming bagaimana harus menangani si Yuan. Ketika mendengar itu, si Yuan segera memohon ampun, mengatakan bahwa dia hanya sedang bingung sejenak. Dia sama sekali tidak ingat apa yang telah dilakukannya. Ming Nian bersama-sama melalui masa lalu persahabatan celana terbuka. Mulai saat itu, mereka bukan lagi seperti saudara. Dia meminta si Yuan untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak mencari masalah lagi. Ketika Zen terbangun, dia menemukan dirinya berbaring di jalur Nansun. Ibu Nansun memberitahunya bahwa Nansun yang menemukannya. Saat itu, suara He Ming tiba-tiba terdengar dari luar pintu. He Ming ingin membawa Jenny pergi. Nansun keluar untuk menghentikannya dan memintanya pergi segera. Dia bahkan mengatakan bahwa He Ming hanyalah sampah. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Sekarang dia masih berani meminta bantuan. Saat itu, Jenny keluar. Dia memberitahu Nansun bahwa dia harus pulang. Dan dengan tatapan matanya, dia memberi isyarat agar tidak dihalangi. Setelah berkata begitu, dia meninggalkan tempat itu tanpa peduli dengan Nansun. He Ming sebenarnya tidak ingin mencari masalah, dia hanya ingin Jenny pulang. Ketika Jenny pulang ke rumah, ibu mertuanya langsung menanyakan mengapa dia tidak mati di luar. Bagaimana dia masih berani pulang? Jenny mengatakan jika terjadi sesuatu padanya, anak-anak He Ming juga akan mendapat masalah. Apakah kamu ingin melihat cucu kandungmu meninggal sebelum lahir? Zimin memohon Jenny untuk menghentikan balas dendam, karena mereka sudah mendapat hukuman. Jenny mengatakan jika malam itu bukan acara yang diadakan Zimin, dia tidak akan kehilangan keluarganya. Zimin meminta maaf kepadanya, dan mengatakan bahwa dia sudah dihukum. Jenny mengatakan bahwa dia bisa memaafkan, tapi dia harus menjalankan rencananya untuk menghadapkan si Yuan. Si Yuan adalah pelaku yang mendorong ayahnya dari tangga. Zimin setuju untuk membantu Jenny, berharap Jenny bisa memaafkan keluarganya. Kemudian Su Yimin menelepon dan memberitahu si Yuan. Dia sudah melupakan segalanya, dan meminta si Yuan membawanya pergi bersama. Setelah melihat Jisoo, Seo Yeon sangat terkejut. Jenny meminta dia untuk mengakui kejahatan villa 8 tahun yang lalu, dan semua kejahatan yang dilakukan oleh Hemin. Jika bisa, kembalikan Jisoo padanya. Seo Yeon takut Jenny akan menyakiti Jisoo. Hanya berbicara tentang villa 8 tahun yang lalu di depan kamera, dan mengatakan semuanya direncanakan oleh Hemi, termasuk mendorong ayah Jenny ke bawah tangga. Jenny memberitahunya bahwa Jisoo berada di bawah jembatan besi di Sungai Han. Jenny tahu Seo Yeon masih membela diri meskipun nyawanya terancam. Orang yang begitu tak berperasaan ini sama sekali tidak pantas mendapatkan Jisoo. Dia menelepon Kijun. Jisoo menunggu di bawah jembatan menunggu Seo Yeon dan mereka akan pergi jauh. Seo Yeon pergi dengan tergesa-gesa dan penuh harapan. Begitu bertemu, dia segera mendorong Jisoo untuk segera pergi. Namun Jisoo memberitahunya bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Jenny. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Si Yuan dengan tidak percaya menatap Zimin. Saat itu Kijun datang dengan cepat. Dia meninju si Yuan jatuh ke tanah, dan memperingatkannya untuk tidak lagi mengganggu Simin. Kemudian pergi bersama Simin. Junyi kembali dan langsung menanyakan kepada Jenny mengapa dia menggunakan. Jenny mengatakan itu adalah kesempatan Simin untuk mendapatkan penebusan. Dan dia sudah memutuskan untuk memaafkan Simin. Bertanya apakah dia tidak akan pernah memaafkan. Jenny mengatakan tidak ada yang perlu disesali. Hidup yang dia jalani sekarang adalah hukuman terbaik baginya. Si Yuan tahu bahwa ketika rahasia terbongkar, dia tidak bisa sembunyi dari Jenny juga. Dia segera mengemas barang-barangnya di rumah untuk pergi. Meskipun dia sangat tidak ingin meninggalkan Simin, tapi saat ini yang terpenting adalah nyawanya sendiri. Ketika dia tiba di bandara untuk naik pesawat, dia menemukan bahwa paspornya sudah rusak. Dia menelepon Jenny dan bertanya apakah dia yang melakukannya. Jenny mengatakan dia melakukan tindakan jahat seperti itu. Bagaimana bisa aku membiarkannya kabur begitu saja? Kembali ke rumah, Ji Hyun menanyai ibunya. Apakah dia menjual semua propertinya? Orang mengatakan dia menukarnya dengan uang tunai untuk membawa kakaknya. Ji Hyun menuduh ibunya memihak hanya pada kakaknya. Tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Jika Jenny mengambil kembali villa itu, dia hanya bisa tidur di jalanan. Setelah berbicara, Ji Hyun dengan sedih kembali ke kamarnya. Heming menemui ketua Suan dan mengatakan, dia bersedia menyerahkan semua sahamnya.
hanya meminta dia untuk meninggalkan satu anak perusahaan untuknya. Nanxun menolak langsung karena grup Taijiang awalnya